Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu untuk menyiapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh lagi beribadah Tuhan. Dan kami boleh bersukacita, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan sekarang kami mau mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikanlah firman-Mu, supaya kami beroleh kekuatan, beroleh peneguhan, dan iman kami dibangunkan oleh firman-Mu. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah, firman Kristus, firman yang diurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap menyambut firman-Mu. Kami duduk baik di kaki-Mu untuk menerima dan menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan kami bersatu hati menolak segala roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, roh-roh yang mengganggu pemberitaan firman Allah, roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami menerima firman Allah, roh-roh yang mengganggu, segala roh-roh mengganggu di tempat ini, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh penyampaian firman Tuhan. Kami usirkan di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami hardik di dalam nama Yesus. Sejak kau dari tempat ini, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan darah Yesus bentengi pemberitaan firman Allah. Darah Yesus bentengi kami, membentengi tempat ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan segala roh-roh pencuri firman Allah kami usirkan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Darah Yesus bentengi semuanya. Roh Kudus yang berdaulat di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang bekerja mengambil alih pemberitaan firman Allah dan turut bekerja meneguhkan pemberitaan firman Allah dengan kuasa mujizat Allah. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami sudah siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali semuanya ke tempat duduk kita, dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari perjanjian yang baru, Kisah Para Rasul pasal 4. Kita akan membaca ayat 10 sampai ayat 12. Saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah batu penjuru kita, dan Tuhan Yesus berjanji bahwa tahun ini, tahun 2025 ini adalah tahun batu penjuru. Nah, kita perlu lebih meluas memahami arti dari batu penjuru itu sendiri, menurut Alkitab maupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saudara, kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai 12. Kalau saudara sudah mendapatkan ayat itu, saya akan membacakannya buat kita semuanya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru.
Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, di sini sangat jelas masih berbicara tentang janji Tuhan di tahun ini bagi kita, yaitu tahun batu penjuru. Di sini juga masih berbicara tentang batu penjuru. Saudara, di ayat 10 dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Siapakah yang dibicarakan di dalam ayat ini? Yaitu ada seorang yang lumpuh, yang begitu lama lumpuh, dan pada waktu itu oleh kuasa nama Yesus yang dibawa oleh Rasul Petrus dan Yohanes ini, maka orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang ada di situ melihat kejadian kuasa yang spektakuler itu, kuasa kesembuhan terhadap orang lumpuh itu. Lalu Petrus berkata, dan oleh dalam nama Yesus Kristuslah orang yang lumpuh ini bisa sehat dan berjalan. Kamu melihat dan kamu tahu bahwa orang ini begitu lama lumpuh, tetapi sekarang oleh kuasa nama Yesus, orang lumpuh ini menjadi bisa sembuh dan bisa berjalan kembali. Itulah yang diceritakan di dalam ayat ini, yang disaksikan menjadi kesaksian yang hidup oleh Rasul Petrus, oleh kuasa nama Yesus. Tetapi di ayat 11 dikatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Siapakah yang dimaksudkan orang-orangnya di dalam ayat ini? Yaitu orang-orang ahli-ahli Farisi, orang-orang ahli hukum Taurat, imam-imam ahli Farisi yang menolak Yesus. Walaupun begitu nyata mujizat-mujizat yang dilakukan dalam nama Yesus, tapi mereka menolak Yesus. Mereka lah yang disebut orang-orang yang membuang batu itu, tukang-tukang bangunan yang membuang batu itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa batu yang mereka buang telah menjadi batu penjuru. Berarti artinya di sini orang-orang yang menolak Yesus, itulah yang dimaksudkan, dikategorikan dengan orang-orang yang membuang batu. Orang-orang yang membuang batu itu orang-orang yang menolak Yesus. Tetapi orang-orang yang menolak Yesus akan menyesal dan akan merasa rugi. Kenapa, saudara? Karena batu yang mereka buang, mereka tidak tahu telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu pengarah. Batu penjuru itu adalah pengarah kepada keselamatan dan menjadi penyelamat. Itulah Yesus. Dan yang dimaksudkan, mereka menyalibkan Yesus sama dengan membuang batu. Padahal Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah batu yang mereka buang, yang telah menjadi juru selamat, batu penjuru, pengarah jalan ke sorga. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, supaya aku pergi,
Dan kemana aku pergi, kamu pun nanti akan pergi ke sana. Dimanapun aku berada, kamu pun akan berada di sana. Sebab aku pergi kepada Bapa di sorga. Saudara, orang yang menolak Yesus, itulah yang dimaksudkan orang yang membuang batu itu. Jadi orang yang menolak Yesus, yang membuang batu itu, hidupnya akan menyesal dan akan mengalami kerugian yang terbesar. Kerugian ketika hasil dagangan tidak menguntungkan, itu saja manusia merasa udah kerugian yang besar. Kerugian ketika orang yang tadinya sehat dan akhirnya sakit dan tidak bisa disuruh dokter, tidak bisa makan ini makan itu kehilangan yang lebih besar dari kehilangan uang, kerugian uang. Tetapi kerugian yang terbesar adalah ketika orang itu menolak Yesus dan dia dihukum oleh kebinasaan yang kekal di dalam siksaan api neraka. Kita membaca ayat 12. Saya akan membacakan ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapakah yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Yaitu nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Tetapi orang yang menolak Yesus akan binasa dengan siksaan hukuman kekal api neraka. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Saudara, hanya nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Berarti siapakah yang akan binasa? Itu orang-orang yang membuang batu itu. Membuang batu itu sama dengan membuang Yesus. Membuang batu itu sama dengan halnya menyalibkan Yesus. Menolak Yesus sama dengan menyalibkannya. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolaknya. Rasul Petrus sangat jelas berkata di sini, di ayat 10 tadi, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Sangat jelas dikatakan di sini, siapakah yang menyalibkan Yesus? Yang kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Berarti batu yang dibuang adalah sama halnya dengan Yesus yang disalibkan. Dan batu yang dibuang telah menjadi batu penjuru, sama dengan halnya ketika Yesus disalibkan tapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Berarti dia menjadi juru selamat, batu penjuru, batu setting yang olehnya gerejanya mengikut kepadanya, batu dasar yang olehnya gerejanya harus berpondasikan Yesus supaya tahan angin badai, goncangan, gempa. Harus berpondasikan batu dasar. Batu penjuru adalah Yesus. Batu penjuru adalah batu penentu yang menghubungkan
tembok satu bangunan dengan tembok yang lain supaya bersatu. Karena di mana ada persatuan, di situ ada kekuatan. Itu hanya bisa dilakukan oleh batu penjuru, yaitu Yesus. Dan kita jelas melihat di ayat 11, lebih diperjelas di sini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Lihat, kita lihat dengan jelas di ayat ini. Bagaimana jelasnya Petrus menunjuk kepada mereka, kepada orang yang membuang batu itu, membuang Yesus itu. Dikatakan di sini ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Sangat jelas konteksnya bahwa orang-orang yang ada di situ yang ditunjuk yaitu orang-orang yang menolak Yesus, membuang Yesus dengan menyalibkannya. Bukankah sama menyalibkan itu dengan membuang? Membuang itu menganggap tidak berarti sama sekali. Sama halnya dengan menyalibkan. Karena mereka merasa tidak perlu Yesus itu bagi dia, maka disalibkannya. Tapi Allah memungut batu itu. Allah memungut batu yang dibuang itu dan membangkitkannya dari kematian, dari pembuangan, menjadi juru selamat. Maukah kita sama-sama dengan Allah memungut batu yang dibuang itu? Kita harus memungut batu yang dibuang itu. Kita harus mau memungutnya. Sekalipun ada orang bodoh yang membuangnya, tapi biarlah kita bijaksana, pintar. Kita mau memungut batu yang dibuang itu. Memungut adalah pekerjaan yang merendahkan diri. Kita harus mau merendahkan diri untuk mengambil Yesus dalam hidup kita. Kita harus mengambil batu yang dibuang itu. Karena kita tahu batu itu dibuang. Dan kita tahu siapakah batu yang dibuang itu. Itu Yesus. Kalau ada orang yang menolak Yesus, biarlah kita yang menerima Yesus. Sama seperti firman Allah berkata, sekalipun ada orang yang menolak engkau, tapi aku menyambut engkau. Maukah kita seperti hati Yesus? Ketika Yesus dibuang, kita mengambilnya. Ketika Yesus ditolak, kita menerima Yesus. Maka bagi kita lah berkatnya. Ya, ayat 11 itu sangat jelas dikatakan, langsung ditunjuk Petrus orangnya yang membuang batu itu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Petrus di kalimat ini masih berkata-kata perumpamaan. Yaitu perumpamaan seperti seorang tukang bangunan. Tapi siapa tahu ada yang tidak mengerti nantinya. Lalu Petrus main tunjuk langsung. Yang berkata yaitu kamu sendiri. Nah, mereka dari situ yang membuang Yesus itu. Yang menolak Yesus itu. Petrus berkata-kata dengan perumpamaan. Seorang tukang bangunan yang membuang batu. Apa artinya ini? Ini orang yang sangat bodoh. Tukang bangunan harusnya memerlukan batu, tapi malah membuang batu yang diperlukannya untuk profesinya.
Inilah orang bodoh. Apa artinya? Orang yang menolak Yesus adalah orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh akan menyesal di kemudian. Selalu menyesal di kemudian. Dan akan mengalami kerugian. Orang yang menyesal pasti mengalami rugi. Karena tidak bisa diulangi kembali. Saudara, orang yang bodoh tadi, orang yang akan mengalami kerugian. Dan orang yang akan menyesal. Kenapa? Nanti baru dia tahu bahwa Yesus itu ternyata batu penjuru, juru selamat. Dia menyesal. Jangankan jauh-jauh, jangankan orang yang membuang Yesus, menolak Yesus dengan menyalibkan itu, jangankan itu. Yudas sendiri yang menolak Yesus dengan menjualnya. Kita lihat bagaimana penyesalan Yudas. Penyesalan di kemudian nasi telah menjadi bubur istilahnya. Artinya bahwa tidak bisa berulang kembali. Kalau hanya istilah nasi jadi bubur, sekarang bubur orang makan enak juga. Tapi kalau yang tidak berulang kembali karena penyesalan yang sudah terlambat seperti Yudas, apakah jadinya setelah dia menyesal? Dia rugi besar. Apa kerugiannya? Nyawanya harus dia gantung, mati, saudara. Dia menggantung dirinya, bunuh diri. Dan akhirnya binasa, neraka yang kekal, penghukuman selamanya dia terima. Tuhan Yesus waktu itu berkata, memang anak manusia yaitu Yesus harus menderita. Tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Itulah Yudas. Dia membuang Yesus. Yang sudah merasakan begitu berartinya Yesus dalam hidupnya. Kalau tukang-tukang bangunan tadi yang karena belum pernah merasakan bagaimana apa yang dilakukan Yesus yang baik dalam hidup mereka. Mereka membuang dalam kebodohannya. Itu pun tidak pernah ditolerin oleh Tuhan. Sebab orang yang bodoh ditentukan untuk dihukum selamanya. Ini gadis yang bodoh. Yang sudah mengikut Tuhan dari awal. Yang akhirnya karena tidak berjaga-jaga. Tidak mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Yesus. Tapi dia malah berbalik dari jalan yang benar, binasa. Orang yang bodoh, orang yang sudah mengenal firman Tuhan, yang sudah pernah mengecap karunia sorgawi, tapi berbalik kembali. Berbalik kembali. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang berbalik maka keluar dari pokok anggur, ranting terpisah dari pohon, akan kering dan akan dicampakkan ke dalam perapian. Yudas membuang Yesus. Setelah berapa waktu mengikut Yesus dengan mengecap karunia-karunia kebaikan yang diberikan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di depan matanya. Tapi dia memilih menolak Yesus karena hal tertentu. Apakah penyebabnya pada umumnya orang menolak Yesus? Yang pertama karena uang yang paling besar. Itulah Yudas. Karena uang orang yang paling besar jumlahnya, bisa yang tadinya mengikuti Yesus, mengecap karunia-karunia surgawi, mengenal secara pribadi Tuhan Yesus melalui firman-firman-Nya, tapi kembali berbalik dari jalan yang sudah diselamatkan. Biasanya karena uang yang paling banyak. Orang menolak Yesus walaupun sudah mengenalnya seperti Yudas. Apakah yang menyebabkan Yudas menolak Yesus? Uang.
Uang itu bisa berupa pekerjaan. Karena pekerjaan, orang menolak Yesus. Mendahulukan pekerjaannya. Itu sama halnya berupa uang. Menolak Yesus karena uang. Membuang Yesus karena kebodohan. Seperti tukang-tukang bangunan. Di ayat 12 dikatakan ini berkaitan, batu penjuru itu berkaitan kepada keselamatan. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Arti batu penjuru itu menyangkut kepada keselamatan. Sebab Yesus telah menjadi batu penjuru, itu artinya Yesus telah menjadi jalan selamat. Jalan keselamatan. Yesus menjadi juru selamat. Jelas sekali pasti tukang bangunan yang membuang batu tadi pasti menyesal. Orang yang menolak Yesus dengan mundur dari jalan Tuhan tadi akan menyesal. Karena dia udah pernah mengecap karunia surgawi. Malah udah mengalami mujizat-mujizat di dalam hidupnya. Tapi mundur. Tapi kembali menolak Yesus. Mereka akan tergolong orang-orang yang binasa. Orang yang menolak Yesus. Sama dengan membuang batu. Itu karena uang. Karena apapun ketergiuran akan dunia ini. Sama dengan Yudas. Yudas membuang Yesus. Menolak Yesus karena 30 keping perak. Kalau dinominalkan di rupiah, hanyalah berapa ratus juta. Karena dengan itu dia bisa membeli sebidang tanah. Menolak Yesus. Padahal Yesus telah menjadi batu penjuru, yaitu jalan selamat. Jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Itulah batu penjuru. Batu penjuru. Setelah dia menjalani salib. Arti batu yang dibuang ketika dia dihukum, digantung di kayu salib. Arti batu yang dibuang telah menjadi batu penjuru. Itu artinya ketika dia mati di atas kayu salib dan Allah membangkitkan dia. Itu di ayat 10 tadi. Tetapi Allah telah membangkitkan dia. Katakan di sini, orang yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara, sekalipun Yesus dibuang, tapi Allah memungut dia. Karena Yesus itu adalah anaknya. Bapa menangis ketika dia dibuang. Tapi Bapa memungutnya kembali.
orang-orang menganggap Yesus tidak berarti, akhirnya membuangnya, dan Allah memungutnya dan membuat Yesus itu menjadi indah supaya kelihatan menjadi berharga, bahwa dia benar-benar berharga, dan dia dipungut. Sekarang pertanyaannya, maukah saudara, maukah kita memungut Yesus? Memungut batu yang dibuang itu? Apakah saudara juga memilih karena malu? Karena Yesus itu ditolak, karena Yesus itu dibuang, lalu malu untuk memungutnya? Ini yang menjadi pertanyaannya bagi kita. Apakah kita mau memungut batu yang dibuang itu? Tapi Allah memungutnya dengan membangkitkan dia dari atas kematian itu. Dan akhirnya Allah membuat sesuatu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus itu benar-benar dibutuhkan setiap orang. Dengan apakah Allah melakukannya? Membuat Yesus itu? Yaitu dengan memberikan, mengaruniakan kepada Yesus itu nama di atas segala nama. Dan oleh nama itu manusia bisa diselamatkan. Kita harus mau memungut Yesus. Memungut batu yang dibuang. Memungut Yesus. Jangan malu. Pemulung saja hanya mencari uang, dia tidak malu. Apalagi kita jadi pemulung, memungut batu. Memungut batu yang dibuang, yang padahal batu yang dibuang ini telah menjadi batu penjuru, yaitu Yesus. Malukah kita memungut batu yang dibuang itu? Yaitu memungut Yesus yang dibuang. Mari kita memungut Yesus. Minggu ini, dari begitu panjang lebar penguraian firman Tuhan, hanya satu intisarinya bagi kita, yaitu maukah kita memungut Yesus yang dibuang itu? Apakah bahkan seperti Yudas yang malah membuang? Udah dibuang lagi. Udah jatuh tertimpa tangga lagi. Udah perih kena sayat pisau lalu ditiriskan dengan asam lagi. Batu yang dibuang lalu kita makin buang lagi. Itulah Yudas. Bukan dia malah memungut batu yang dibuang, tapi malah membuang batu yang telah dibuang. Karena dia sudah mengecap karunia surgawi. Karena dia sudah mengalami mujizat-mujizat di depan matanya yang dilakukan Yesus. Karena dia sudah menerima keselamatan pada saat dia datang kepada Yesus. Tapi dia buang kembali. Ketika orang-orang membuang Yesus, dia ikut membuangnya. Malah menambah buang lagi. Begitulah orang yang sudah pernah diselamatkan Tuhan, datang pada Tuhan Yesus, tapi kembali mundur menolak Yesus. Begitulah seperti Yudas, mereka membuang kembali Yesus yang terbuang. Dia tahu, Yudas tahu orang-orang membuang Yesus.
Tapi malah dia ikut mendukung orang yang membuang Yesus itu untuk lebih membuang Yesus dengan menjualnya 30 keping perak. Tapi dikatakan bahwa orang-orang yang menolak Yesus pasti dihukum. Cepat lambatnya, mungkin 1 tahun 2 tahun belum dapat penghukuman, mungkin tahun ketiga, tahun keempat tetap pasti dihukum orang yang menolak dan membuang Yesus. Siapakah orang yang membuang Yesus itu yang disampaikan Rasul Petrus? Yaitu kamu sendiri orangnya, katanya Petrus. Tapi intinya bagi kita yang terpenting hari ini, minggu kedua atau pertama? Minggu kedua dia di bulan Februari. Intinya, maukah kita memungut batu yang dibuang itu? Itu memungut Yesus. Kalau ada orang yang menolak Yesus, tapi kita menerimanya. Kalau kita sudah menerimanya, jangan pernah lagi menolaknya dan mundur seperti Yudas. Saudara, inti minggu yang lalu dari firman Tuhan tentang batu penjuru masih, yaitu bahwa kita harus tegak lurus dengan Tuhan. Dan itu diukur oleh tali sifat yang dari Allah. Karena kebenaran itu adalah tali sifat. Tali sifat itulah yang dipakai Allah mengukur kita. Apakah kita didapati setia? Apakah kita didapati tegak lurus dengan Tuhan? Seperti contohnya minggu lalu yang didapati umat Israel sudah sedang tidak tegak lurus dengan Tuhan Allah dan menolak firman Allah dengan memilih firman yang mengenakkan telinganya yang disampaikan Amasya dengan nubuatan-nubuatan palsunya. Karena mereka tidak mau mendengar firman nubuatan yang disampaikan Nabi Amos, firman yang benar, yang menegur dosanya, yang menegur kejahatannya. Karena dia tidak mau meninggalkan dosanya. Karena dia tahu firman yang benar yang disampaikan Nabi Amos diterima dari Allah. Tapi mereka memilih Amasya sebagai imam palsu yang menyampaikan nubuatan-nubuatan dengan berkata ini firman Allah, padahal hanya dari karangan-karangan pikirannya sendiri. Sangat banyak sekarang ini orang seperti itu. Lebih enak dia firman yang menyenangkan telinganya, yang menggelitik telinganya supaya dia bisa tertawa sedikit. Bukankah orang yang tidak mau ditegur adalah anak-anak gampang? Tapi sekalipun firman Allah menegur kita, itu semakin memurnikan kita dan membawa kita semakin berjalan di dalam jalan kebenaran, jalan Tuhan. Amasya menyampaikan firman-firman palsu dengan karangan-karangan pikirannya. Apakah tujuan Amasya di situ? Hanya karena mau mendapatkan sesuatu, mendapatkan upah dari raja. Dia cari muka kepada Raja Yerobeam waktu itu dengan menyampaikan firman-firman yang enak didengar.
Padahal firman yang sebenarnya yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Amos, istrimu akan bersundal di kota, Amasya, dan anak-anakmu akan tewas. Dan umat Israel akan dibuang ke pembuangan. Hancur. Ketika penghukuman itu datang, semuanya akan menangis, menjerit. Yang pertama, gejolak rumah tangga yang berantakan. Istrimu akan bersundal, itu maksudnya rumah tangga. Kemudian anak-anakmu akan tewas, apa artinya? Kematian. Menghukum orang-orang yang menolak Yesus. Yang ketiga, pembuangan. Mereka akan terbuang ke dalam tangan setan. Mereka akan hidup menderita sepanjang hidupnya. Karena ada dalam pembuangan tangan setan. Perbudakan setan. Kita harus mau memilih. Biarpun sakit, ditegur, dihajar, kita harus mau memilih firman Allah yang benar. Itulah harus rela memungut batu yang dibuang itu. Merendahkan diri. Pekerjaan memungut adalah merendahkan diri demi mendapatkan Yesus. Kalau seorang yang bekerja bertani di tanah Tuhan yang punya tanah, dia rela menjual seluruh rumahnya, rumah-rumah gubuknya, yang ada sepedanya, TV-nya, yang ada hanya itu yang dia punya. Dia jual semua untuk boleh membeli tanah tempat dia bekerja itu, mendapat upah dari orang punya tanah, untuk boleh mendapat tanah itu, membeli tanah itu dari tuan tanahnya. Karena dia tahu ada harta karun tersimpan di tanah itu. Dia rela menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan harta karun. Siapakah yang dimaksud harta karun itu? Itu Yesus. Batu yang dibuang. Apalagi pekerjaan memungut. Perlu merendahkan diri. Mau merendahkan diri. Jadi pemulung. Bukan pemulung secara jasmaninya, secara dunia ini. Tapi memulung untuk mendapatkan Yesus. Memungut batu, memungut Yesus. Sebab dia terlalu mahal. Itulah batu penjuru. Tanpa dia kita tidak akan ada apa-apanya. Kita hanya akan menjadi seperti butiran debu saja. Yang hanya diinjak-injak orang sambil berjalan. Tanpa Yesus yang mengangkat hidup kita. Lihatlah hidup Yudas itu. Karena dia membuang Yesus. Apa yang ada bagi hidupnya? Akhirnya mati dengan mengenaskan. Inilah hukuman bagi orang-orang yang menolak Yesus. Apalagi yang sudah pernah memungut Yesus seperti Yudas, tapi membuangnya kembali. Orang yang sudah pernah mengecap karunia surgawi, mengenal firman Tuhan, merasakan mujizat-mujizat Tuhan, mengerti akan keselamatannya ketika dia datang pada Yesus, tapi menolaknya kembali seperti Yudas. Orang yang menolak Yesus pasti akan dihukum. Saudara, kembali kita ke intinya hari ini hanya satu.
Maukah kita memungut batu yang dibuang itu? Kita jawab di hati kita secara pribadi pada Tuhan. Kalau kita mau terbuka hati kita dan terang pikiran kita mengerti itu, maka kita akan menjawab di hati kita, aku mau Tuhan memungut batu yang dibuang itu, yaitu Engkau. Terlepas dulu dari setelah kita mengetahui batu itu nanti jadi batu penjuru. Ketika sampai hanya di batu yang dibuang dulu, maukah? Ketika Yesus hanya sampai di kayu salib, belum dibangkitkan, itu maksudnya. Maukah kita menerima Yesus yang sudah tergantung, dicemooh, direndahkan di situ? Maukah kita menerimanya? Dan semua menertawakan, orang ramai di atas Golgota itu. Masih beranikah kita tampil dengan memungut batu itu yang dibuang, yaitu Yesus yang disalibkan itu? Atau kita jadi malu? Masa Tuhanku begini? Semua orang menertawakannya. Jangan-jangan betul ini salah ini. Karena banyak sekali orang, kan biasanya kan jumlah yang terbesar suara. Ini orang sangat lebih banyak yang menertawakan di sini. Jangan-jangan memang bukan Tuhan ini kah? Atau memang salah ini kah? Karena jumlah orang yang lebih besar menertawakannya. Apakah kita sama seperti itu? Atau kita berani tampil? Inilah kata memungut, merendahkan diri, rela tidak punya urat malu untuk mendapatkan Yesus. Kalau setelah dibangkitkan, telah menjadi batu penjuru, saya pikir orang buang tadi pun bisa aja penyesalan dalam hatinya mau menerima. Kalau setelah mengingat jadi batu penjurunya, kalau setelah mengingat setelah dibangkitkan Yesus dengan kemuliaannya, gampang kan menerimanya. Tapi ketika memungut dia, ketika dia dibuang di atas kayu salib itu, bisakah kita merendahkan diri memungut Yesus? Saudara, intinya itu. Firman Tuhan minggu lalu intinya kita harus tegak lurus dengan Tuhan Yesus. Jangan didapati miring, bengkok, tapi tegak lurus. Itu diukur dengan tali sipat. Tali sipat itu biasa dipakai oleh tukang untuk mengukur ketegak lurusan tembok yang dibangunnya dari bawah ke atas. Yang dibangun seperti ini, batako-batako ini. Baru nanti diikat di atas tali yang ujungnya ada bundalan timah di bawah. Baru dijatuhkan tali itu ke bawah, itu nanti akan tegak lurus tali itu ke bawah. Dari situlah dilihat, diukurkan kepada tembok itu. Tembok itu ada miringnya atau tidak. Begitulah kebenaran itu yang adalah tali sipat, mengukur kita apakah tegak lurus dengan Tuhan. Itu minggu lalu. Tapi minggu ini, dalam lingkup batu penjuru masih, intinya hari ini bagi kita adalah, maukah kita memungut batu yang dibuang itu? Sebab batu yang dibuang itu adalah Yesus. Kalau kita mau, kita jawab di hati kita, aku mau Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong kita melakukannya. Untuk rela jadi pemulung
untuk memungut batu yang dibuang. Itulah intinya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan Allah kita namanya Yesus Kristus.